Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Di antara panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Berikut ini 6 hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Yang pertama, anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya 2 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW dalam satu hadis lain juga pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada apapun yang menghalang-halangiku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Yang kedua, ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika salat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Yang ketiga, elang. Elang adalah hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakkeseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang adalah juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh, atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam
Surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Yang keempat, tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman, hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, gagak. Gagak, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi berkata, Allah memerintahkanmu untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua mata ketika anaknya mati. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, cicak. Meskipun sering berkeliaran di rumah, juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.